Harga cabai di Pasar Karangasem tembus Rp100.000 per kilogram. Pecalang amankan sholat tarawih. Suasana Pasar Takjil Kampung Sunda, Bali. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, Kompas Pagi kembali hadir menjumpai pagi Anda. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Tak ketinggalan, berita olahraga juga akan kami hadirkan dalam segmen Kompas Sport. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan @Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya Permana Dewi, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi edisi Selasa 10 Maret 2026 di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sebelum menyimak berita terbaru hari ini, tim redaksi terlebih dahulu akan menghadirkan rangkuman berita episode kemarin dalam kilas peristiwa Senin berikut ini. 4 kecamatan di Buleleng, Bali terdampak bencana banjir akibat hujan deras pada Jumat malam. Terparah di Kecamatan Banjar. Banjir bandang menerjang puluhan rumah warga dan fasilitas umum. 4 orang dinyatakan hilang terseret banjir bandang. Polisi memastikan korban mutilasi yang ditemukan di Pantai Ketewel, Gianyar, Bali identik dengan warga negara asing yang sebelumnya dilaporkan hilang dalam kasus penculikan. Kepastian ini didapat setelah hasil uji DNA dari ibu korban di Ukraina dinyatakan cocok dengan potongan jenazah yang ditemukan. Saat ini polisi masih memburu para pelaku yang diduga telah melarikan diri ke luar negeri. Pengungkapan laboratorium gelap narkotika jaringan internasional kembali terjadi di Bali. Kali ini tim gabungan BNN RI bersama aparat terkait dan sejumlah instansi lainnya berhasil membongkar aktivitas produksi narkotika di sebuah villa di Gianyar. 16 ogoh-ogoh terbaik karya Seketrune-truni Sekota Denpasar tampil dalam Parade Kesanga Festival tahun 2026. Ajang kreativitas sekaligus penguatan budaya Bali ini mendapat apresiasi dari pimpinan pemerintah Kota Denpasar. Antusiasme warga mengunjungi Badung Sake Fest 2026 terlihat sangat tinggi. 21 ogoh-ogoh terbaik karya anak muda se-Kabupaten Badung menjadi pusat perhatian masyarakat selama 3 hari penyelenggaraan festival ini. Saudara, seorang warga negara asing asal Rusia yang sempat dilaporkan hilang terseret arus saat surfing di perairan Nusa Dua Bali ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di tengah laut. Korban ditemukan oleh seorang nelayan di perairan Pantai Lebih, Kabupaten Gianyar setelah hampir 20 jam terombang-ambing di lautan. Yuri, warga negara asing asal Rusia, ditemukan terombang-ambing bersama papan selancarnya di perairan Pantai Lebih, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat pagi. Pria berusia 64 tahun ini ditemukan oleh nelayan lokal yang sedang melaut. Melihat korban terapung di tengah laut, nelayan tersebut langsung mendekat dan mengangkat korban ke atas perahunya. Saat ditemukan, kondisi korban terlihat lemas setelah hampir 20 jam terombang-ambing di laut. Keluarga korban bersama pihak hotel tempat korban menginap serta petugas Basarnas Bali datang ke Pantai Lebih untuk menjemput korban. Korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Nyari ikan nggak dapet, pas lihat ada papan selancar ya, rencananya mau tak ambil untuk buat anak di rumah. Pas saya deketin ternyata ada orangnya. Ya saya bantu angkat,
Kemudian telepon teman-teman nelayan untuk bantu pas mendarat sama teman-teman BPBD Balawista Kabupaten Gianyar. Jaraknya kurang lebih 5 kilo lah, 5 kilometer. Arusnya pas lagi mau surut, jadi arus itu ke barat. Tadi mendengar informasi dari warga nelayan yang sedang melaut, jadi menemukan korban WNA dari Rusia yang kemarin juga sudah ada laporan dari pihak Resta bahwa ada warga asing yang terseret arus dengan angin yang kencang. Nah, kemudian tadi ditemukan oleh seorang nelayan dalam keadaan terapung di tengah laut. Nah, kemudian diselamatkan. Nah, mendengar laporan itu, kami dari Satpol Air dengan segera cepat mendatangi TKP perairan Pantai Lebih, kemudian memberikan pertolongan terkait dengan warga yang dari Rusia. Astung Kare sudah bisa diselamatkan, kemudian sudah dikembalikan pada pihak hotel. Sebelumnya, korban diketahui terseret arus saat sedang melakukan aktivitas surfing di perairan Nusa Dua, Kabupaten Badung pada hari sebelumnya. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Gianyar, Bali. Harga cabai rawit di sejumlah pasar di Kabupaten Karangasem, Bali terus mengalami kenaikan sejak awal bulan puasa. Bahkan saat ini harga cabai rawit tembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan minimnya stok cabai di pasar dari petani akibat gagal panen. Seperti di Pasar Amlepura Timur, Kabupaten Karangasem, Bali, sejak awal bulan puasa, harga cabai rawit mengalami kenaikan secara signifikan, di mana sebelumnya harga cabai berkisaran Rp40.000 per kilogram, kini naik bertahap hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini akibat minimnya pasokan cabai di pasar, karena sebagian petani cabai di Karangasem mengalami gagal panen dampak dari cuaca buruk serta berkurangnya pengiriman cabai dari luar Bali. Meski demikian, harga cabai besar dan bawang masih stabil, di mana harga cabai besar berkisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dan bawang putih masih di harga Rp35.000 per kilogram. Mahal Pak, 100.000. Itu kenaikannya gimana Bu? Berapa bagaimana? Bertahap. Mulai harga berapa Bu? Mulai harga 40.000, 50, 60 sampai ada dari 2 minggu mentok dah 100. 100.000 ya? 90, 100. Itu apa pemicunya Bu? Barangnya sedikit datangnya. Orang kan beli ini dah, beli bawang, beli bawang putih, lombok besar. Ya. Itu yang mahal apa sekarang Bu? Yang mahal ini lomboknya. Cabenya ya? Ya cabenya. Gimana Bu dengan menyiasati mahalnya Bu? Saya nggak bisa ngomong apa dah untuk menyiasati apa itu kan. Kita nggak beli, ya nggak bisa ngapa-ngapain jadinya berapa minggu juga bisa beli. Berarti mengurangi pembelian ya Bu ya? Iya. Pembeli dan pedagang berharap agar pihak pemerintah turun tangan agar bisa mencarikan solusi untuk harga kebutuhan pokok stabil kembali. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Sementara itu, di Denpasar, Saudara, memasuki pertengahan bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional terpantau masih stabil. Komoditas beras dan minyak goreng pun masih tersedia di pasar dan belum mengalami kenaikan signifikan. Memasuki pertengahan Ramadan tahun 2026, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional terpantau masih relatif stabil. Seperti di pasar tradisional di Kota Denpasar, harga beras jenis premium saat ini dijual Rp75.000 per 5 kg. Sedangkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dijual sekitar Rp54.000 per 5 kg. Selain beras, harga minyak goreng kemasan juga masih terpantau stabil. Minyak goreng premium dijual Rp20.000 per liter.
Sementara itu, untuk minyak goreng bersubsidi, sejumlah pedagang mengaku stoknya sempat habis di pasar. Secara nasional, harga rata-rata beras premium berada di kisar Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan berkisar di angka Rp20.000 per liter. Pemerintah melalui Bulog juga memastikan stok beras nasional masih aman selama Ramadan hingga Lebaran, dengan cadangan beras mencapai lebih dari 3 juta ton. Beras Ratu, beras Putri, sama beras SM. Itu harganya Ramadan ini ada kenaikan apa masih sama? Masih sama. Kalau harga beras satu berapa Bang Ibu? Beras Ratu yang berapa kilo? Yang 5 kilo. Yang 5 kilo 75. Kalau yang beras putri? Sama dengan 75 ya? Iya. Kalau yang satu beras tapi Bu? Beras 74. 74 ya? Iya. Kalau untuk stoknya masih ada Bu ya? Masih. Minyak ini Bimoli biasanya sekarang Bimolinya habis. Nih Sophia, Fortune, Sania. Minyak kitanya juga habis. Kalau yang harganya berapa Bu? Yang 1 liternya kalau yang Bimoli 22. Kalau Fortune 1 liter nggak ada. 20. Kalau untuk stoknya ada Bu di Lebaran Bu? Stoknya ada ya di Lebaran ya? Nah, kalau minyak selain ini ada sih masih selain kita. Kalau kitanya sih habis. Pedagang berharap harga kebutuhan pokok utamanya beras dan minyak goreng tetap stabil hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga selama bulan Ramadan. Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Sorotan lainnya, Saudara, abrasi yang terjadi di Pantai Kuta hingga kini belum ditangani secara maksimal. Kondisi pantai yang memprihatinkan mulai menarik perhatian dunia internasional. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Badung menyatakan telah menganggarkan Rp250 miliar dari APBD untuk menangani kawasan Pantai Kuta. Sejumlah akun media sosial milik warga asing mulai menyoroti kondisi Pantai Kuta saat ini. Mereka menyayangkan kondisi pantai yang sudah tidak seperti dulu lagi. Seperti yang terlihat pada Kamis pagi, terjangan gelombang tinggi terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi pantai yang telah terkikis kini semakin terancam. Sejumlah warga yang menggantungkan mata pencaharian di kawasan pantai ini merasakan dampak yang cukup signifikan. Selain kerusakan garis pantai akibat abrasi, mata pencaharian mereka menurun drastis akibat tidak ada wisatawan asing yang mengunjungi kawasan pantai ini. Seperti yang dirasakan oleh Muhammad Afril Firmansyah, pengelola penyewaan papan surfing. Sebelumnya, saat pantai masih landai dan indah, omsetnya bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Dengan kondisi seperti saat ini, omsetnya menurun tajam, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dirinya berharap pemerintah segera menangani kawasan ini agar kembali memiliki daya tarik wisatawan. Kemana lagi udah terjadi gini kan, apalagi sekarang ombak besar bulan-bulan ini kan. Yang akibatkan abrasi ini sejak bandara dibangun, diperluas kan, diperpanjang lagi, dibikin pemecah ombak. Jadi ombak semua tuh balik ke sini dia. Balik sini jadi dia lama-lama kan nipis-nipis kan, nanti sini ombaknya. Sementara itu, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa saat ditemui di Jimbaran Kamis pagi menyatakan penanganan kawasan Pantai Kuta sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bahkan tahun ini pihaknya telah menganggarkan APBD sebesar Rp250 miliar untuk penanganan kawasan Pantai Kuta yang terabrasi. Ya, abrasi kan, sekarang kan kita sedang ambil langkah-langkah. Terbukti pertama dari BWS udah memasang breakwater kan. Breakwater adalah salah satu langkah upaya kita untuk bagaimana menahan ombak air biar pantai kita abrasi. Nah, sekarang pihak pusat sudah membuat breakwater dan kita tahun ini juga kita melanjutkan dari APBD. Itu kan sebagai bentuk komitmen kami di daerah untuk bagaimana untuk mengamankan Pantai Kuta ini. Setelah itu terbangun semua, baru kita akan menatap pantai. Abrasi di kawasan Pantai Kuta telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Garis pantai semakin susut hingga puluhan meter akibat terjangan gelombang. Batu pemecah ombak dibangun pemerintah
dengan harapan abrasi tidak semakin meluas. Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali. Pecalang amankan sholat tarawih. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kompas Pagi. Saudara, kerukunan antar umat di Bali terwujud saat pelaksanaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Sejumlah pecalang atau keamanan adat turut mengamankan jalannya sholat tarawih bagi umat muslim. Peran serta pecalang dalam mengamankan jalannya sholat tarawih salah satunya terlihat di Masjid At-Taqwa di Jalan W.R. Supratman, Denpasar. Pecalang Desa Pagankaja, Denpasar mengungkapkan kebahagiaannya bisa membantu mengamankan Ramadan kali ini. Sebagai pecalang dan umat beragama, sudah selayaknya untuk saling membantu. Dari 8 anggota pecalang, secara bergantian masing-masing 2 orang akan bersiaga dari awal sholat tarawih hingga berakhirnya selama bulan puasa. Sebenarnya kita personel lengkap. Akan tapi disinilah kita akan membentuk kerukunan antara agama Islam dengan agama Hindu, saling membantu mengamankan masing-masing tempat ibadah. Jadi di sini letak kerukunan, kebersamaan daripada pecalang ini. 2 orang. 2 orang. Ya. Ini tugasnya sampai akhir bulan puasa atau gimana, Pak? Akhir bulan puasa. Akhir bulan puasa. Ya. Apakah ada giliran? Ada ruling ini. Ada gilirannya, Pak, ya? Ya. Oke, ini dari jam berapa jaga, Pak? Sampai jam berapa, Pak? Dari jam 6 sampai jam selesai gini, maghrib gini yang sholat. Sholat tarawih ya, Pak, ya? Ya, sholat tarawih. Selain memupuk kerukunan antar umat beragama di Bali, kehadiran pecalang juga dinilai sangat membantu ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menggelar kegiatan bincang dengan media terkait implementasi kebijakan ekonomi menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional, yakni Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia memaparkan kondisi terkini inflasi di Bali, ketersediaan pangan, serta prospek aktivitas ekonomi dan pariwisata di Pulau Dewata. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada 2 Maret 2026, secara bulanan Bali pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,7%. Angka tersebut meningkat setelah pada bulan Januari 2026, Bali mengalami deflasi sebesar minus 0,34%. Secara tahunan, inflasi Bali tercatat sebesar 3,89%, dengan indeks harga konsumen sebesar 111,40. Kenaikan inflasi tersebut terutama didorong meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional serta berlanjutnya kenaikan harga emas dunia. Sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan emas perhiasan. Meski demikian, pemerintah Provinsi Bali memastikan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang Nyepi dan Idul Fitri masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Dalam menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan antara lain intensifikasi operasi pasar dan pasar murah, serta penguatan kerjasama antar daerah untuk menjaga pasokan pangan. Perkiraan kami di skenario baseline-nya sejalan juga dengan
angka pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,7 ke 5,5% range-nya. Nah, untuk Bali di sini kita perkirakan angka baseline-nya adalah sebesar 5,5 sampai 5,9%. Selain menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia juga memastikan kecukupan uang tunai bagi masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan melalui distribusi uang layak edar dan layanan penukaran uang di berbagai titik di Bali. Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus mendorong perluasan digitalisasi pembayaran melalui penggunaan KRIS dan sistem pembayaran digital untuk mempermudah transaksi masyarakat dan mendukung efisiensi ekonomi daerah. Bank Indonesia kita punya data yang cukup up to date ya. Di tahun 2025 user atau pengguna ya yang ber-KTP di Bali untuk pengguna KRIS itu jumlahnya saat ini sudah mencapai 1,13 juta. Kemudian volume transaksinya, jadi kalau sekali scan KRIS itu dihitung satu kali. Nah, di tahun 2025 itu sudah mencapai 172 juta kali. Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional juga diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata di Bali. Pergerakan wisatawan dan peningkatan konsumsi masyarakat selama libur Nyepi dan Lebaran diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali. Sementara itu, perkiraan Hari Raya Nyepi dan Malam Takbiran akan hadir berbarengan. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar mengimbau masyarakat untuk saling menghormati tradisi dan budaya. Hal tersebut tentunya untuk meningkatkan toleransi dalam rangka menjaga keharmonisan umat beragama. Setelah dipastikan, pemerintah Provinsi Bali mengizinkan takbiran saat pelaksanaan Hari Suci Nyepi di Bali dengan berbagai syarat. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar tetap mengimbau masyarakat, khususnya warga Gianyar, untuk tetap bisa saling menjaga tradisi dan budaya saat Hari Besar Keagamaan hadir berbarengan. Hal tersebut merujuk pada keinginan dalam menjaga toleransi antar umat beragama di Bali, agar bisa terjaga untuk saling bisa menghormati tradisi, budaya yang telah mengakar kuat di Pulau Dewata. Dirinya mengajak masyarakat agar saling merangkul dan tidak mengusik kepercayaan umat lain. Hari Raya Nyepi ini adalah tradisi kita yang kita sangat hormati dalam satu tahun sekali, di mana Buana Agung dan Buana Alit beristirahat sebentar, dan ini merupakan warisan yang adiluhung dari leluhur kita, di mana dari Nyepi itu kita harus menahan kesabaran, berpikir yang jernih suci. Nah, dan kebetulan di tanggal 19 tepat jatuhnya Hari Raya Nyepi itu adalah hari yang sangat istimewa, di mana juga saudara-saudara kita yang berumat Islam juga melakukan takbiran. Nah, jadi saya, Ketua DPD Gianyar, mengajak seluruh masyarakat Gianyar untuk saling menghargai, saling menghormati. Jadi hari raya kita sangat hormati dan berjalan dengan baik sesuai dengan tradisi kita di Bali selama ini. Malam takbiran yang diperkirakan tepat datang saat perayaan Nyepi di Bali dilaksanakan dengan syarat tidak diperbolehkan menggunakan sound system atau pengeras suara, dan umat muslim hanya diperbolehkan berjalan kaki menuju masjid agar tidak menimbulkan kebisingan saat pelaksanaan Hari Suci Nyepi bagi umat Hindu Bali. Cipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Saudara, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa resmi membuka Lomba Ogoh-Ogoh Badung Sake Fest 2026 di pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Festival yang menjadi ajang ogoh-ogoh terbesar di Badung ini menampilkan 21 karya terbaik seket runa-runi hasil seleksi dari ratusan peserta. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa resmi membuka Lomba Ogoh-Ogoh Badung Sake Fest 2026 di Balai Budaya Giri Nata Mandala, pusat pemerintahan Kabupaten Badung pada hari Jumat 6 Maret 2026.
Badung Sake Fest menampilkan 21 ogoh-ogoh terbaik dari 7 zona penilaian di babak final setelah terlebih dahulu diseleksi dari 597 ogoh-ogoh karya Seket Runa Truni dari 6 kecamatan. Mengusung tema Sakti Nugraha Loka, menekankan harmoni antara kekuatan spiritual, kreativitas generasi muda, serta nilai kearifan lokal yang hidup dalam tradisi masyarakat Bali. Dalam sambutannya, Bupati Badung menegaskan tradisi ogoh-ogoh tidak hanya dimaknai sebagai bagian dari ritual keagamaan menjelang Nyepi, namun juga menjadi ruang ekspresi seni bagi generasi muda untuk menampilkan inovasi berbasis budaya lokal. Kita tahu semua bahwa kegiatan ogoh-ogoh ini tidak sekedar kegiatan yang bersifat ritual, tetapi momentum ini juga dijadikan sebagai ajang untuk memberikan ruang kepada generasi muda kita untuk membuktikan kreativitasnya dalam bentuk membuat karya seni berupa ogoh-ogoh. Pada malam hari ini akan dilombakan sejumlah 21 peserta. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara ketua panitia tadi, masing-masing peserta akan diberikan hadiah. Di luar hadiah itu, saya selaku Bupati Badung akan memberikan hadiah tambahan kepada pemenang nomor 1. Saya akan berikan tambahan untuk hibah 500 juta. Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat dan kreativitas generasi muda, Bupati Badung juga memberikan tambahan hibah hadiah bagi para pemenang lomba ogoh-ogoh. Pemenang pertama akan mendapatkan tambahan hibah sebesar 500 juta rupiah, disusul juara kedua 450 juta rupiah, juara ketiga 400 juta rupiah, dan juara harapan pertama 350 juta rupiah. Sementara peserta lainnya tetap mendapatkan apresiasi masing-masing sebesar 200 juta rupiah. Badung Sake Fest 2026 digelar selama 3 hari, 6 hingga 8 Maret, dan juga diramaikan dengan berbagai kegiatan seni, hiburan, serta stand UMKM yang melibatkan komunitas dan pelaku ekonomi kreatif lokal. Putu Farah, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Suasana Pasar Takjil Kampung Sunda Bali. Kompas Pagi akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Saudara, suasana Pasar Takjil Ramadan Kampung Sunda Bali dipadati pengunjung yang datang sejak sore hari untuk berburu hidangan berbuka puasa. Keramaian ini tak hanya diwarnai oleh masyarakat Muslim, namun juga warga lintas agama hingga wisatawan mancanegara. Seperti apa selengkapnya suasana di Pasar Takjil Kampung Sunda Bali? Jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Kadek Santosa akan melaporkannya untuk Anda. Saudara, saat ini saya sudah berada di Pasar Takjil Kampung Sunda Bali. Dan bisa dilihat di belakang saya betapa masyarakat itu antusias sekali untuk mencari makanan atau camilan takjil favorit mereka. Dan khusus untuk di Pasar Takjil Kampung Sunda ini sebetulnya terdapat 35 stand makanan yang memang 70%-nya itu diisi atau dijual, yang berjualan di sini itu adalah orang-orang Sunda. Jadi di sini yang dijual itu memang makanan-makanan atau camilan-camilan khas Sunda seperti misalnya aci-acian, kemudian goreng-gorengan, misalnya seperti cimol, cilor. Tadi saya lihat di sana ada cirawang, cirawit. Jadi memang masakan-masakan khas Sunda. Jadi kalau misalkan biasanya kita ngabuburit itu mencari misalnya seperti camilan-camilan manis kemudian yang segar, tapi di sini juga tersedia makanan-makanan yang gurih. Jadi banyak makanan berat juga. Tadi saya lihat di sana ada yang jualan cireng, kemudian di sini juga ada yang jualan goreng-gorengan. Jadi macam-macam, sangat beragam. Dan
pengunjung-pengunjung di sini itu juga bukan saja dari masyarakat Muslim, tapi juga dari masyarakat non-Muslim. Bahkan tadi saya lihat ada wisatawan mancanegara juga yang berkunjung ke pasar takjil ini. Dan ini ada tadi salah satu makanan, itu ada pepes ikan nila. Ini cukup menarik ya kalau misalkan kita tanya-tanya langsung aja ya dengan penjualnya. Halo Kang, boleh tanya-tanya sebentar ya Kang ya? Silakan. Kang namanya siapa Kang? Kang Usep. Oke, Kang Asep bisa jelasin nggak ini jualan apa aja nih Kang? Ada ikan candil, ada kolak candil, ada biji salad, ada pepes ikan nila, ada pepes ayam juga, ada pepes tahu. Ini bervariasi harganya, ada yang harga 25, ada yang harga 15, ada yang 7.000 juga. Itu aja. Ada candil juga ada. Oke, berarti jualannya start paling murah itu berarti 5.000-an ya? 5.000-an, ada juga 5.000-an, 7.000, 15, ada yang 20, ada yang 10 juga, ada yang 12 juga. Oke, berarti karena itu ini saudara, bahwa orang-orang yang datang ke sini itu bukan saja memang mencari ragam daripada istilahnya daripada camilan-camilan yang ada di sini, tapi harga-harganya juga murah-murah gitu ya saudara. Kemudian Kang Asep ini berarti selain menjual pepes ini menjual yang manis-manis juga ya? Yang menjual yang manis-manis juga. Ada ini pepes ikan, ada kolak candil, ada biji salad buah. Kang, ini kalau boleh tahu dari jam berapa sih persiapan untuk jualan di sini? Ini persiapan sekitar jam 2:30 sampai jam 6. Itu aja. Berarti jam 6 itu sudah habis ya untuk mendekati jam buka puasa? Iya, alhamdulillah sudah jam 6 sudah habis semua. Alhamdulillah. Kalau pepes ikannya itu satu hari itu terjual bisa berapa bungkus? Terjual sekitar 25 bungkus, kadang-kadang 15, kadang 17, kadang 20 lebih. Berarti berkah ya jualan di sini ya? Alhamdulillah berkah, puasa berkah. Siap, terima kasih Kang Asep. Itu tadi saudara, kita sudah tanyain salah satu pedagang di sini. Saudara, tadi kita sudah tanyain salah satu penjual, sekarang kita akan langsung tanyain bagaimana sih kesan pesan dari salah satu pembeli. Permisi, kakak, boleh agak maju sedikit nggak? Boleh aku tanya-tanya sedikit nggak tentang ini, apa namanya, tadi kakaknya beli apa aja, kemudian gimana sih camilan-camilan di sini, namanya siapa dulu kak? Nama saya Fauzia. Kak Fauzia di sini emang mau beli takjil? Iya kak, ini kebetulan lagi pulang kerja, terus mampir deh ke sini, ke Kampung Sunda, terus ini udah beli cireng khas Bandung nih. Oke, berarti emang nyari makanannya preferensinya emang nyari yang Sunda-Sunda kah atau yang lain mungkin? Iya kebetulan karena nyari yang Sunda agak susah kan, mumpung di sini ada Kampung Sunda jadinya beli jajannya di sini buat takjil. Ini emang sering nggak datang ke pasar takjil Kampung Sunda sendiri? Ini baru pertama kali sih, jadi emang sempet keliling-keliling juga ke pasar-pasar yang lain, terus nyari yang jajan khusus Sunda baru kesini jadinya. Oke, terus untuk harga-harganya di sini gimana? Murah-murah kah atau mungkin standar atau gimana? Kalau menurut saya sih ya standar sih, ya mulai 10.000-an ada, 20.000-an, 30.000-an ada. Oke, berarti ini pertama kali coba gitu ya. Gimana kesan pesannya melihat keramaian di sini? Kalau di sini sih menurut saya rame banget ya. Cuman masih bisa kalau buat jalan-jalan nggak yang terlalu padat gitu. Oke, terima kasih kakak. Oke, itu dia tadi saudara kesan pesan dari para penjual dan juga pembeli. Dan saat ini memang Kampung Sunda sendiri itu biasanya buka dari pukul 3 sampai pukul 6 sore. Dan bahkan ada beberapa pedagang yang juga bisa sampai pukul 7. Jadi karena memang lokasi daripada pasar takjil Kampung Sunda ini di sebelahnya ada masjid. Jadi mungkin beberapa kegiatan di masjid, masyarakat juga masih bisa menikmati hidangan atau camilan-camilan takjil, menu-menu buka puasa di sebelahnya. Jadi lokasinya memang berdekatan. Jadi kira-kira seperti ini keramaian dari pasar takjil Kampung Sunda Bali. Dan pesan dari saya, selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberkahi dan juga selalu berbahagia. Putu Farah, Kade Santosa, Kompas TV dan Pasar Bali. Pelebon mantan Bupati Gianyar dimeriahkan ragam budaya. Informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah dalam program Kompas Pagi di Kompas TV.
Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Selasa. Seorang warga negara asing asal Rusia yang sempat dilaporkan hilang, terseret arus saat surfing di perairan Nusa Dua Bali, ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di tengah laut. Korban ditemukan oleh seorang nelayan di perairan Pantai Lebih, Kabupaten Gianyar, setelah hampir 20 jam terombang-ambing di lautan. Harga cabai rawit di sejumlah pasar di Kabupaten Karangasem terus mengalami kenaikan sejak awal bulan puasa. Bahkan saat ini harga cabai rawit tembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan minimnya stok cabai di pasar dari petani akibat gagal panen. Memasuki pertengahan bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional terpantau masih stabil. Komoditas beras dan minyak goreng pun masih tersedia di pasar dan belum mengalami kenaikan signifikan. Abrasi yang terjadi di Pantai Kuta hingga kini belum ditangani secara maksimal. Kondisi pantai yang memprihatinkan mulai menarik perhatian dunia internasional. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Badung menyatakan telah menganggarkan Rp250 miliar dari APBD untuk menangani kawasan Pantai Kuta. Kerukunan antar umat di Bali terwujud saat pelaksanaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Sejumlah pecalang atau keamanan adat turut mengamankan jalannya sholat tarawih bagi umat Muslim. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menggelar kegiatan bincang dengan media terkait implementasi kebijakan ekonomi menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia memaparkan kondisi terkini inflasi di Bali, ketersediaan pangan, serta prospek aktivitas ekonomi dan pariwisata di Pulau Dewata. Perkiraan Hari Nyepi dan Malam Takbiran akan hadir berbarengan. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar mengimbau masyarakat untuk saling menghormati tradisi dan budaya. Hal tersebut tentunya untuk meningkatkan toleransi dalam rangka menjaga keharmonisan umat beragama. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa resmi membuka Lomba Ogoh-ogoh Badung Sakrafest 2026 di pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Festival yang menjadi ajang ogoh-ogoh terbesar di Badung ini menampilkan 21 karya terbaik seketruna-truni hasil seleksi dari ratusan peserta. Saudara, suasana hikmat dan penuh nuansa adat mewarnai prosesi Plebon atau Ngaben yang digelar di Puri Agung Gianyar, Bali. Upacara Plebon untuk almarhum mantan Bupati Gianyar, Ana Agung Gede Agung Barata, berlangsung sakral dengan rangkaian tradisi dan budaya yang lebih istimewa dibandingkan Plebon pada umumnya. Prosesi Plebon di Puri Agung Gianyar menyedot perhatian ribuan warga yang memadati sepanjang jalan yang dilalui iring-iringan. Beragam elemen budaya turut mengiringi perjalanan terakhir almarhum, mulai dari baris gede, iring-iringan tarian tradisional, tabuh gong suling, hingga alunan musik bleganjur yang menambah suasana hikmat dan sakral. Tidak hanya itu, dalam prosesi tersebut juga dihadirkan sarana upacara berupa naga banda, lembu putih, serta padma. Seluruh sarana ini digunakan untuk mengantarkan jenazah almarhum dari Puri Agung Gianyar menuju setre atau kuburan Beng. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Gianyar maupun luar daerah hadir menyaksikan prosesi Plebon ini. Kehadiran mereka menjadi bentuk penghormatan terakhir bagi sosok tokoh yang pernah memimpin Kabupaten Gianyar selama 2 periode. Almarhum Ana Agung Gede Agung Barata juga dikenal telah menyandang gelar spiritual Ida Begawan Blebar. Karena itulah rangkaian upacara Plebon yang digelar dirancang khusus dengan sejumlah unsur upacara yang berbeda dan lebih lengkap. Sejumlah persiapan telah dilakukan sejak jauh hari oleh keluarga Puri dan masyarakat adat agar seluruh prosesi berjalan sesuai dengan tata acara, adat dan tradisi yang berlaku. Pokok leman, padma, lembu,
Naga Banda, Jagi Pacang Lunga Kesetra Kumanti Piranti, ikanyakan pemagin pelebon ide Begawan Limar Puriageng Gianyar. Kaping untat kemargiang penganyutan ring segara Mas Jeti. Nah, wantah kadi punika pelebon ide Begawan Limar. Prosesi plebon ini menjadi salah satu upacara adat besar yang tidak hanya syarat nilai religius, namun juga mencerminkan kekuatan tradisi dan gotong royong masyarakat adat di Kabupaten Gianyar. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Gianyar, Bali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara dan berbagai informasi menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Sampai jumpa di Kompas Pagi esok hari pukul 6 hingga 7 WITA. Kompas TV, independen terpercaya. Om Santi 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 Om.